Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsha Delila dengan NIM 125-18013. Saya mahasiswa semester 1 Program Studi Tadris Matematika Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester 1 mata kuliah Aljabar Linear Elementer dengan dosen pengampu Bapak Zulkarnain SSI MPD. Di sini saya akan membahas tentang menentukan inverse matriks 3x3 dengan metode transformasi baris elementer dan kofaktor. Selanjutnya saya akan membuktikan kombinasi linear dan menghitung proyeksi vektor ortogonal, dan yang terakhir adalah menghitung basis ortogonal dan ortonormal. Mari kita ke pembahasan. Kita ke pembahasan yang pertama, yaitu menentukan inverse matriks 3x3 menggunakan metode transformasi garis elementer dan metode kofaktor. Di sini ada matriks B 3 2 2 2 2 1 2 1 2. Penyelesaiannya kita berikan matriks identitas yaitu 1 0 0 0 1 0 0 0 1, maka menjadi 3 2 2 1 0 0 2 2 1 0 1 0 2 1 2 0 0 1. Nah, langkah pertama adalah A11 wajib bernilai 1. Di sini A11 masih bernilai 3. Untuk menjadikannya 1, maka kita menggunakan rumus 1/3 dari 1. Maka kita mendapatkan 1/3 dikali 3 sama dengan 1, 1/3 dikali 2 sama dengan 2/3, 1/3 dikali 2 sama dengan 2/3, 1/3 dikali 1 sama dengan 1/3, 1/3 dikali 0 sama dengan 0, 1/3 dikali 0 sama dengan 0. Maka kita mendapatkan di baris pertama adalah 1, 2/3, 2/3, 1/3, 0, dan 0. Selanjutnya adalah langkah kedua. Langkah kedua adalah A21 wajib bernilai 0. Kita menggunakan rumus B2 dikurang B3, maka kita mendapatkan 2 dikurang 2 sama dengan 0, 2 dikurang 1 sama dengan 1, 1 dikurang 2 sama dengan negatif 1, 0 dikurang 0 sama dengan 0, 1 dikurang 0 sama dengan 1, dan 0 dikurang 1 sama dengan negatif 1. Maka kita mendapatkan A21 menjadi 0, 1, negatif 1, 0, 1, negatif 1. Selanjutnya adalah langkah ketiga. Langkah ketiga adalah A31 wajib bernilai 0. Maka kita menggunakan rumus B3 dikurang 2B1. Maka kita dapatkan 2 dikurang 2 dikali 1 sama dengan 0, 1 dikurang 2 dikali 2/3 sama dengan negatif 1/3, 2 dikurang 2 dikali 2/3 sama dengan 2/3, 0 dikurang 2 dikali 2/3 sama dengan negatif 2/3, 0 dikurang 2 dikali 0 sama dengan 0, dan 1 dikurang 2 dikali 0 sama dengan 1. Maka kita mendapatkan A31 menjadi 0, negatif 1/3, 2/3, negatif 2/3, 0, 1. Selanjutnya adalah langkah keempat. Langkah keempat adalah A22 wajib bernilai 1, yang dimana pada langkah ketiga A22 sudah bernilai 1, maka kita tidak perlu menghitungnya kembali, maka menjadi 0, 1, negatif 1, 0, 1, negatif 1. Selanjutnya adalah langkah kelima. Langkah kelima adalah A12 wajib bernilai 0, yang dimana kita menggunakan rumus B1 dikurang 2/3 B2 adalah 2/3 dikurang 2/3 dikali 1 sama dengan 0, 2/3 dikurang 2/3 dikali negatif 1 sama dengan 4/3, 1/3 dikurang 2/3 dikali 0 sama dengan 1/3, 0 dikurang 2/3 dikali 1 sama dengan negatif 2/3, dan 0 dikurang 2/3 dikali negatif 1 sama dengan 2/3. Maka kita mendapatkan A12 menjadi 1, 0, 4/3, 1/3, negatif 2/3, dan 2/3. Langkah 6 adalah A32 wajib bernilai 0. Maka kita menggunakan rumus B3 ditambah 1/3 B2. Kita dapatkan negatif 1/3 ditambah 1/3 dikali 1 sama dengan 0, 2/3 ditambah 1/3 dikali negatif 1 sama dengan 1/3, negatif 2/3 ditambah 1/3 dikali 0 sama dengan negatif 2/3, 0 ditambah 1/3 dikali 1 sama dengan 1/3, dan 1 ditambah 1/3 dikali negatif 1 sama dengan 2/3. Dan kita dapatkan A32 menjadi 0, 0, 1/3, negatif
2/3, 1/3, dan 2/3. Selanjutnya adalah kedua adalah A33 wajib bernilai 1, yang dimana kita menggunakan rumus 3/3. Dan kita dapatkan 3 dikali 1/3 sama dengan 1, 3 dikali 2/3 sama dengan negatif 2, 3/3 sama dengan 3 dikali 1/3 sama dengan 1, dan 3 dikali 2/3 sama dengan 2. Maka kita dapatkan A33 menjadi 0, 0, 1, negatif 2, 1, 2. Selanjutnya adalah angka 8, di mana A13 wajib bernilai 0, maka kita menggunakan rumus B1 dikurang 4/3 B3 sama dengan 4/3 dikurang 4/3 dikali 1 sama dengan 0, 1/3 dikurang 4/3 dikali negatif 2 sama dengan 3, negatif 2/3 dikurang 4/3 dikali 1 sama dengan negatif 2, dan 2/3 dikurang 4/3 dikali 2 sama dengan negatif 2. Maka kita dapatkan A13 menjadi 1, 0, 0, 3, negatif 2, negatif 2. Dan langkah yang terakhir adalah A23 wajib bernilai 0. Maka kita menggunakan rumus B2 ditambah B3 menjadi negatif 1 ditambah 1 sama dengan 0, 0 ditambah negatif 2 sama dengan negatif 2, 1 ditambah 1 sama dengan 2, negatif 1 ditambah 2 sama dengan 1. Maka kita mendapatkan A23 menjadi 0, 1, 0, negatif 2, 2, 1. Nah, jadi di hasil matriks identitas sudah berubah dan di sini menjadi sama dengan matriks identitas. Maka hasil dari matriks B adalah 3, negatif 2, negatif 2, negatif 2, 2, 1, negatif 2, 1, 2. Selanjutnya kita akan menentukan inverse matriks dengan menggunakan metode kofaktor. Yang dimana langkah pertama adalah AJWH, yaitu menentukan minor dan kofaktornya. Nah, di sini ada minor satu-satu, yang dimana adalah baris pertama dan kolom pertama. Yang dimana baris pertama dan kolom pertama tidak diikutkan ke dalam matriks minor satu-satu. Yang dimasukkan adalah 2, 1, dan 1, 2. Nah, setelah itu kita akan silang 2 dikali 2 dan 1 dikali 1. Nah, setelah itu kita mendapatkan hasil 2 dikali 2 sama dengan 4 dan dikurang dengan 1 dikali 1 sama dengan 1. Nah, kita mendapatkan hasil 4
3 dikurang dengan 4 sama dengan negatif 1. Kofaktornya adalah C23 sama dengan negatif 1. 2 tambah 3 sama dengan negatif E23. Nah, di sini karena negatif ini bertandakan negatif 1, di sini negatif. Negatif ketemu negatif maka menjadi positif dan hasilnya adalah 1. Selanjutnya ada M31 yang dimana kita dapatkan nilai 2, 2, 2, 1. Kita kerjaan silang 2 dikali 1 dan 2 dikali 2. Maka kita dapatkan hasil 2 dikurang 4 sama dengan negatif 2. Kofaktornya adalah C31 sama dengan negatif 1. 3 ditambah 1 hasilnya M31, maka hasilnya tetap negatif 2. Selanjutnya adalah minor 32 yang dimana kita dapatkan nilai 3, 2, 2, 1. Nah, kita kalikan silang juga menjadi 3 dikali 1 dan 2 dikali 2. Kita dapatkan hasil 3 dikurang 4 sama dengan negatif 1. Kofaktornya adalah C32 sama dengan negatif 1. 3 ditambah 2 sama dengan negatif 32. Nah, di sini 1 juga sama negatif, maka negatif bertemu negatif maka menjadi positif dan hasilnya adalah 1. Dan yang terakhir ada M33 yang mana kita dapatkan nilai 3, 2, dan 2, 2. Nah, kita kalikan silang juga 3 dikali 2 dan 2 dikali 2, kita dapatkan hasil 6 dikurang 4 sama dengan 2. Dan kofaktornya adalah C33 sama dengan negatif 1, 3 ditambah 3, hasilnya M33 sama dengan 2. Nah, matriks kofaktornya adalah 3 dikali 2 negatif 2, negatif 2, 2, 1, negatif 2, 1, 2. Nah, matriks transposnya adalah 3 negatif 2 negatif 2 negatif 2 2 1 negatif 2 1 2. Kita putar menjadi baris ke kolom dan kolom baris. Yang dimana jika ditukar maka hasilnya tetap sama. 3 negatif 2 negatif 2 negatif 2 2 1 dan negatif 2 1 2. Selanjutnya langkah kedua adalah mencari determinan. Nah, determinan ini kita mencari pada sepanjang baris pertama. Maka dapat rumus A11 C11 ditambah A12 C12 ditambah A13 C13. Maka kita dapatkan nilai 3 dikali 3 ditambah 2 dikali negatif 2 ditambah 2 dikali negatif 2. Kita dapatkan hasil 3 dikali 3 sama dengan 9 dan 2 dikali negatif 2 sama dengan negatif 4. 2 dikali negatif 2 sama dengan negatif 4. Maka 9 ditambah negatif 4 ditambah negatif 4 hasilnya adalah 1. Langkah yang terakhir adalah inverse. Nah, rumusnya di sini adalah 1 per sepanjang ZA dikali A join A sama dengan 1 per 1 dikali dengan 3. 1 per 1 dikali dengan negatif 2, negatif 2, negatif 2, 2, 1, negatif 2, 1, dan 2. Maka kita dapatkan hasil 3 per 1, negatif 2 per 1, negatif 2 per 1, negatif 2 per 1, 2 per 1, 1 per 1, negatif 2 per 1, 1 per 1, dan 2 per 1. Setelah itu kita sederhanakan, maka kita dapatkan nilai 3, negatif 2, negatif 2, negatif 2, 1, 2, negatif 2, 2, dan 1. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu periksa apakah W sama dengan 5, 3, 8 merupakan kombinasi linear dari V1, 1, 2, 1, V2, 2, 1, 3, dan V3, 1, negatif 1, 2. Nah, pertanyaannya adalah periksa apakah terdapat skalar K1 dan K2 yang memenuhi W sama dengan K1 V1 ditambah K2 V2 dan ditambah K3 V3. Nah, 5, 3, dan 8 ini adalah W yang dimana K1 dan V1 nya adalah 1, 2, 1 ditambah K2 V2 nya 2, 1, 3 dan ditambah K3 dan V3 nya 1, negatif 1, 2. Nah, kita substitusikan menjadi seperti ini, menjadi 5,
2112, 21 dikali 121, 13213. Nah, kita lihat silang 1 dikali 1 dikali 2, terus ditambah dengan 2 dikali 1 dikali 1, dan ditambah dengan 1 dikali 2 dikali 3, dan dikurang dengan kali silang setelahnya 1 dikali 1 dikali 1, 3 ditambah dengan 3 ditambah negatif 1 dikali 2, dan 2 dikali 2 dikali 2. Maka kita dapatkan hasil 1 dikali 1 dikali 2 sama dengan 2, 2 dikali negatif 1 dikali 1 hasilnya negatif 2, dan 1 dikali 2 dikali 3 hasilnya 6, dan dikurang dengan 1 dikali 1 dikali 1 sama dengan 1, dan 3 dikali negatif 1 dikali 1 sama dengan negatif 3, dan 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 8. Maka kita dapatkan hasil 2 ditambah negatif 2 ditambah 6 sama dengan 6, dan 1 ditambah negatif 3 ditambah 8 sama dengan 6. Nah, kita kurangi 6 dikali 6 sama dengan 0, dan karena dan A sama dengan 0, sehingga kita dapat dilanjutkan untuk memperoleh kelas 1 kali 2 dan 3. Jadi W terbukti tidak kombinasi linear. Nah, lanjut ke yang nomor 3. Diketahui vektor A sama dengan 2 negatif 6 negatif 3, dan vektor B 2 1 negatif 2. Tentukan A proyeksi vektor ortogonal pada vektor A pada vektor B. Nah, penyelesaiannya adalah vektor A pada vektor B mendapatkan rumus A vektor A dikali vektor B per panjang vektor B kuadrat dikali vektor B. Nah, sebelumnya kita cari dulu perkalian dari vektor A dikali vektor B. Maka kita dapat mengalihkan dari angka di atas menjadi 2 dikali 2 sama dengan 4, negatif 6 dikali 1 sama dengan negatif 6, dan negatif 3 dikali negatif 2 sama dengan 6. Maka 4 ditambah negatif 6 ditambah 6 sama dengan 4. Selanjutnya kita kalikan hasil dari vektor A dan vektor B dan dikali lagi dengan vektor B. Maka kita dapatkan 4 dikali 2 sampai negatif 2. Maka kita dapatkan hasil 4 dikali 2 sama dengan 8, 4 dikali 1 sama dengan 4, dan 4 dikali negatif 2 sama dengan negatif 8. Selanjutnya kita menghitung panjang vektor B kuadrat. Maka kita ukur akar dari 2 pangkat 2, 1 ditambah 1 pangkat 2 ditambah negatif 2 pangkat 2, kita dapatkan 2 1 dan negatif 2 adalah dari vektor B. Maka kita dapatkan hasil 2 pangkat 2 sama dengan 4, dan 1 pangkat 2 sama dengan 1, dan negatif 2 pangkat 2 sama dengan 4. Kita akarkan dan kuadratkan lagi, maka menjadi 4 ditambah 1 ditambah 4 sama dengan akar 9 kuadrat. Maka akar 9 kuadrat sama dengan 9. Maka dari itu vektor A pada vektor B kita masukkan 1/9. 1 adalah dari rumus dan 9 dari panjang vektor B. Nah, 8, 4 dan negatif 8 kita dapatkan dari hasil vektor A dikali vektor B dan dikali lagi dengan vektor B. Maka kita kembalikan 1/9 dikali 8 sama dengan 8/9, dan 1/9 dari 4 sama dengan 4/9, dan 1/9 dikali negatif 8 sama dengan negatif 8/9. Maka dari itu kita tuliskan seperti ini, maka menjadi 8/9, 4/9, dan negatif 8/9. Nah, di sini kita lanjut ke pembahasan yang terakhir, yaitu tentukan basis ortogonal dan basis ortonormal dari vektor U1 1 1 1, U2 1 2 1, dan U3 dengan 1 1 0. Nah, kita penyelesaian diketahui vektor U1 sama dengan V1 yaitu 1 1 1, vektor U2 sama dengan V2 yaitu 1 2 1, dan vektor U3 sama dengan V3 yaitu negatif 1 1 0. Nah, yang pertama adalah basis ortogonal, yang dimana kita mencari W1. W1 diketahui sama dengan V1, maka W1 sama dengan 1 1 1. Nah, kita mencari W2, yang dimana rumusnya adalah V2 dikurang V2 dikali W1 per W1 dikali W1 dikali W1. Nah, kita ketahui W1 tadi adalah V1 yaitu 1 1 1, dan V2 adalah 1 2 1. Nah, kita kalikan V2 dikali W1, kita kalikan 1 dikali 1, 2 dikali 1, dan 1 dikali 1. Maka kita dapatkan hasil 1 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 4. Selanjutnya kita kalikan W1 dikali W1
Nah, kita kalikan sama seperti yang di atas, yaitu 1 dikali 1, 1 dikali 1, 1 dikali 1. Nah, kita dapat hasil 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 3. Setelah itu kita substitusikan ke rumus yang tadi, yaitu W2 sama dengan V2. V2 tadi ini kita masukkan 1, 2, 1 dikurang V2 dikali W1 sama dengan 4 dan W1 dikali W1 sama dengan 3. Maka 1, 2, 1 dikurang 4 per 3 dikali W1 yang tadi adalah 1, 1, 1. Nah, kita dapatkan 4 per 3 dikali 1 sama dengan 4 per 3 sama yang kedua dan ketiga sama dengan 4 per 3. Maka 1, 2, 1 dikurang 4 per 3, 4 per 3 dan 4 per 3. Nah, seluruh ruas kita kalikan 3, maka kita dapatkan hasil 3, 6, 3 dikurang 4, 4, 4. Maka kita kurangkan 3 dikurang 4 sama dengan negatif 1, 6 dikurang 4 sama dengan 2, dan 3 dikurang 4 sama dengan negatif 1. Selanjutnya kita mencari W3, yaitu dengan rumus V3 dikurang V3 dikali W1 per W1 dikali W1 dikali W1 dikurang V3 dikali W2, W2 per W2 dikali W2 dikali W2. Nah, kita ketahui tadi W1 adalah 1, 1, 1 dan W2 kita ketahui negatif 1, 2, negatif 1. Nah, V3 kita ketahui adalah negatif 1, 1, 0. Nah, tadi kan kita sudah mengalihkan W1 dikali W1 kita mendapatkan hasil 3. Sekarang kita tinggal mengalihkan V3 dikali W1, yaitu negatif 1 dikali 1, 1 dikali 1 dan 0 dikali 1. Maka kita dapatkan hasil negatif 1 ditambah 1 ditambah 0 sama dengan 0. Selanjutnya kita cari V3 dikali W2, maka kita masukkan V3 negatif 1, 1, 0 dan W2 negatif 1, 2, negatif 1. Kita kalikan lagi, negatif 1 dikali negatif 1, 1 dikali 2 dan 0 dikali negatif 1. Kita dapatkan hasil 1 ditambah 2 ditambah 0 sama dengan 3. Selanjutnya adalah W2 dikali W2. Nah, kita masukkan negatif 1, 2, negatif 1 dikali negatif 1, 2, negatif 1. Maka kita kalikan negatif 1 dikali negatif 1, 2 dikali 2 dan negatif 1 dikali negatif 1. Maka kita dapatkan hasil 1 ditambah 4 ditambah 1 sama dengan 6. Setelah itu kita substitusikan ke rumus yang tadi V3, yang dimana V3 adalah ini, kita masukkan ke rumus, dan V3W1 hasilnya 0 kita masukkan ke rumus, dan W1 dikali W1 hasilnya 3 kita masukkan ke rumus. Setelah itu kita masukkan W1 ke rumus juga. Setelah itu adalah V3W2, yaitu V3W2 yaitu 3 kita masukkan ke rumus, dan W2 dikali W2 sama dengan 6 dimasukkan ke rumus, dan yang terakhir adalah W2, yaitu negatif 1, 2, negatif 1. Nah, setelah itu kita 0 per 3 dikali 1 sama dengan 0, dan 0 per 3 dikali 1 sama dengan 0, 0 per 3 dikali 1 sama dengan 0. Kita turunkan negatif 1, 1, 0 dikurang 0,0,0 dikurang 1 per 2 dikali negatif 1, 2, negatif 1. Nah, setelah itu kita kalikan 1 per 2 dikali negatif 1, 1 per 2 dikali 2, dan 1 per 2 dikali negatif 1. Kita dapatkan hasil negatif 1 per 2, 1, negatif 1 per 2. Setelah itu, semua ruas kita kalikan 2, maka kita dapatkan hasil negatif 2, 2, 0 dikurang 0, 0, 0 dikurang negatif 1, 2, negatif 1. Maka kita kurangkan semuanya, negatif 2 dikurang 0 dikurang negatif 1, 2 dikurang 0 dikurang 2, 0 dikurang 0 dikurang negatif 1 sama dengan negatif 1,0,1. Nah, selanjutnya adalah basis ortonormal, yang dimana kita sudah ketahui bersama W1, W2, dan W3 dari basis ortogonal yang kita cari tadi, yaitu W1 adalah 1, 1, 1, W2 negatif 1, 2, negatif 1, dan W3 negatif 1, 0, negatif 1. Nah, setelah itu kita rumus apa nih? Apa ya tadi ya? Nah, selanjutnya kita menghitung panjang dari W1, W2, dan W3, yang dimana rumusnya adalah panjang W1
yaitu akar dari W1 dikali W1 sama dengan, kan tadi W1 dikali W1 kita sudah menemukan 3 kan, maka kita langsung saja akar 3, terus panjang W2 adalah akar W2 dikali W2 yang dimana tadi W2 dikali W2 kita sudah mendapatkan nilai 6, yaitu langsung saja kita pasang akar 6. Nah, kita di sini mencari panjang W3, yaitu dengan rumus W3 dikali akar W3 dikali W3, yang dimana kita masukkan angkanya negatif 1,0,1 dikali negatif 1,0,1. Nah, kita dapatkan hasil adalah 1 ditambah 0 tambah 1 sama dengan akar 2. Selanjutnya kita masukkan rumus S1, yaitu W1 per panjang W1 sama dengan 1,1,1 per akar 3. Kita masukkan menjadi 1 per akar 3, 1 per akar 3, 1 per akar 3. Untuk membuat akar ini tidak ada di bawah, karena akar tidak boleh ada di bawah, maka kita kalikan dengan akar 3 per akar 3. Maka kita dapatkan hasil 1 per 3 akar 3, 1 per 3 akar 3, dan 1 per 3 akar 3. Selanjutnya adalah S2, yaitu W2 per panjang W2. Kita masukkan nilai W2 yaitu negatif 1, 2, negatif 1 per akar 6. Maka kita masukkan negatif 1 per akar 6, 2 per akar 6, dan negatif 1 per akar 6. Untuk sama seperti yang di atas, untuk memindahkan akar agar tidak di bawah, maka kita kalikan dengan 6, akar 6 per 6. Maka kita dapatkan hasil negatif 1 per 6 akar 6, negatif 1 per 3 akar 6, dan negatif 1 per 6 akar 6. Dan yang terakhir adalah S3, yaitu W3 per panjang W3. Kita masukkan angka W3 nya yaitu negatif 1, 0, 1 per akar 2. Nah, kita masukkan negatif 1 per akar 2, 0, 1 per akar 2. Sama seperti yang di atas, untuk akar tidak ada di bawah, maka kita kalikan dengan akar 2 per akar 2. Nah, kita dapatkan negatif 1 per 2 akar 2, 0, dan 1 per 2 akar 2. Mungkin cukup sekian pembahasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.